ini kita membelas kasih serta rahmat Allah atas segala dosa-dosa kita. Tuhan Yesus Kristus mengalami kematian sebagai manusia, tetapi dibangkitkan oleh kekuasaan Bapa dalam Roh Kudus. Ya Tuhan, kasihanilah kami. Ya Pembacaan dari surat Rasul Paulus yang pertama kepada umat di Tesalonika. Saudara-saudara, kami ingin agar kamu mengetahui nasib orang-orang yang sudah meninggal, supaya kamu jangan bersedih seperti mereka yang tidak mempunyai pengharapan. Karena kalau kita percaya bahwa Yesus telah wafat dan bangkit, maka kita percaya juga bahwa semua orang yang meninggal dalam iman akan Yesus akan dikumpulkan Allah bersama dengan Yesus. Demikianlah kita akan tetap bersama-sama dengan Tuhan. Dengan kata-kata itulah kamu hendaknya saling menghibur. Demikianlah sabda Tuhan. Yang telah menghadap kehadiran Tuhan, dan dalam kesempatan ini kita diajak untuk merenungkan dua bacaan yang diambil dari kitab suci. Bacaan Injil yang kita renungkan pada hari ini berisi pengajaran Yesus mengenai kebahagiaan. Dan kalau kita sekalian merenungkan masalah kebahagiaan, ini kan sebetulnya merupakan pengharapan perjuangan dari kita sekalian. Tidak ada seorang pun yang hidupnya itu tidak ingin bahagia. Semua orang rasa-rasanya punya keinginan yang sama, yakni ingin memperoleh kebahagiaan di dalam kehidupan mereka. Mungkin yang berbeda adalah bagaimana orang memahami kebahagiaan itu dan berusaha akan Kristus tidak dapat diputuskan oleh kematian. Kami mohon. Bapak yang berkati dengan segala doa-doa kami yang berpengharapan, kuatkanlah kami dalam duka cita ini, dan terimalah kami juga dalam sukacita abadi. Demi Yesus Tuhan dan pengantara kami. Yang telah menghadap kehadiran-Mu, semoga Engkau berkenan mengampuni segala kesalahannya dan menyatakan cinta kasih-Mu yang besar kepadanya. Demi Yesus Tuhan dan pengantara kami. Amin. Tuhan bersama-mu. Dan bersama rohmu. Mengarahkan hati kepada Tuhan. Dengan pengantaran Kristus Tuhan kami, dalam Dia terbitlah bagi kami harapan akan kebangkitan dunia, supaya orang-orang yang berduka dalam kematian yang tidak terhindarkan dapat dihibur.
selalu bebas dari dosa dan dijauhkan dari segala gangguan, sambil menantikan harapan yang membahagiakan dan kedatangan penyelamat kami Yesus Kristus. Sebab Engkaulah Raja yang mulia dan berkuasa untuk selama-lamanya. Yesus Kristus adalah bersama. Demikian dari buku halaman 21. Saudara-saudari yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, selamat siang. Selamat siang. Pertama-tama kami mewakili keluarga besar yaitu keluarga Ibu Sami mengucapkan terima kasih kepada Romo Pur yang sudah bersedia untuk memimpin misa requiem pada pagi sampai siang hari ini, dan juga kepada saudara-saudari sekalian yang hadir di sini untuk mendoakan saudara kami Antonius Winarno. Mohon maaf dari saudara kami yaitu Antonius Winarno selama beliau hidup mungkin sudah melakukan kesalahan, baik yang disengaja maupun yang tidak disengaja, baik dalam perbuatan maupun dalam ucapan. Semoga saudara kami ini diterima oleh Tuhan, dan kami yakin karena saudara kami Antonius Winarno yang teguh kepada Tuhan Yesus Kristus sebagai juru selamat. Dan kami sangat berterima kasih yang sebesar-besarnya kepada Romo, Bapak, Ibu, saudara-saudara sekalian yang bersedia untuk hadir pada misa requiem ini. Baik, sekarang kita akhiri pelayanan Ekaristi ini dengan mohon berkat Tuhan bersama-mu. Semoga Allah yang telah menciptakan dan mengasihi saudara, memelihara saudara dalam cinta kasih-Nya. Semoga Allah Putra yang telah memberikan harapan sejati kepada saudara, meneguhkan saudara dalam menghayati iman, harapan, dan kasih sejati. Semoga Allah Roh Kudus yang telah menyalakan api cinta kasih dan Istirahat Allah
mengucapkan selamat jalan kepadanya. Semoga doa dan salam kita ini mengungkapkan cinta, meringankan duka, dan menumbuhkan iman. Kita berharap akan berjumpa lagi dengan saudara kita dalam keluarga kita di surga. Kita percaya sebab Tuhan kita Yesus Kristus telah wafat dan turun ke alam maut, namun bangkit dengan mulia. Kita yang percaya kepadanya akan dibangkitkan pula untuk kehidupan kekal. Marilah kita berdoa. Allah Bapa yang berbelas kasih, Engkaulah asal usul dan tujuan hidup kami. Saudara kami Antonius Leonardo telah sampai pada tujuan hidupnya, yakni tempat kediaman-Mu yang abadi. Kini kami telah berada di makam tempat saudara kami ini akan dibaringkan. Jenazahnya akan menjadi tanah kembali, sebagaimana ia berasal dari tanah. Namun dia tetap hidup bagimu, sebab Engkaulah sang sumber kehidupan. Semoga pemakaman ini sungguh menjadi tanda akhir perjalanan hidupnya di dunia ini. Dan ia pun akan menjadi saluran berkah bagi kami yang masih berjarak di dunia ini. Demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin. Sebab Engkau telah membangkitkan putra-Mu, Yesus Kristus, setelah dia wafat dan dimakamkan selama 3 hari. Pandanglah kini hamba-Mu, Antonius Leonardo, yang beristirahat dalam kediaman-Mu yang abadi. Kuduskanlah makam ini dengan berkat Roh-Mu, agar menjadi tempat yang layak dan kudus bagi hamba-Mu ini. Semoga Engkau membangkitkan dia bersama Kristus, Putra-Mu, dan ia Kau kumpulkan dengan semua orang yang telah mendahulunya di surga. Demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin. Yang diselubungkan kepada segala suku dan kudung yang dikudungkan kepada segala bangsa. Tuhan Allah akan menyediakan maut untuk seterusnya, dan ia akan menghapuskan air mata dari wajah semua orang. Aib umatnya akan ia jauhkan dari seluruh bumi, sebab Tuhan telah mengatakannya. Pada hari itu orang akan berkata, sesungguhnya inilah Allah kita yang kita nanti-nantikan, supaya menyelamatkan kita. Inilah Tuhan yang kita nanti-nantikan. Marilah kita bersorak-sorai dan bersuka cita oleh karena keselamatan yang diadakannya. Demikianlah sabda Tuhan. Kita dipersatukan dengan wafat dan kebangkitan Kristus. Semoga air suci ini menandakan peristiwa persatuan saudara kita ini dengan wafat dan kebangkitan Kristus dalam pemenuhan hidup kekal. Amin.
Semoga tuntun kudus ilahi yang telah ditanamkan dalam saudara kita ini mekar bagikan dunia, yang semerbak harum mewangi dan menyebarkan karuman nama Allah. Amin. Saudaraku Antonius Kenapa yang terkasih, inilah salib, tanda kemenangan Tuhan atas kuasa dosa dan maut. Dengan tanda salib ini kita diselamatkan. Maka masukilah hidup abadi dengan membawa tanda kemenangan Kristus ini dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Dan juga keluarga yang sedang berduka dilindungi, dibimbing dan diberkati dan Roh Kudus. Berikanlah istirahat abadi dan tenang bagi yang wafat. Karena